harga CPO dulu, karena harga TBS itu kan terbentuk dari harga CPO. Jadi pergerakan harga CPO memang sudah mulai terasa. Itu dari yang sebelum kurang lebih seminggu lalu CPO hanya 11.200 per kilogram. Sekarang kan sudah mencapai 11.500 sampai 11.600. Jadi terjadi kenaikan itu kurang lebih Rp300 per kilogram CPO. Nah, tentu ini menjadi harapan kami petani sawit, kalau naik harga CPO, tentu naik pula harga TBS. Namun ya relevansinya secara langsung per hari ini ya belum nampak, ya per tanggal 2 ini belum nampak kenaikan harga TBS tersebut. Rata kami lihat masih berada pada angka 1.900, ya naik kurang lebih Rp30 memang semenjak tanggal 1 sampai Rp2.550 per kilogram TBS. Nah, tentu ini berbeda-beda ya setiap provinsi. Kalau karena harga patokan daripada TBS itu di Dinas Perkebunan, itu kan ada yang kali sebulan menetapkan harga TBS petani, ada yang 2 kali sebulan, ada yang sekali sebulan. Tentu kalau yang menetapkan sekali dalam sebulan itu koneksinya dengan harga CPO kekinian per hari ini tentu pada bulan depan. Nah, tetapi kalau seperti Riau, Sumatera Utara itu per minggu itu cepat sekali dia merespon kenaikan atau turunnya harga CPO. Nah, kalau saya lihat semalam di Riau, hari Selasa penetapan harga itu kan menurun. Kurang lebih itu 20 perak lah rata. Tapi Oke. karena kiblatnya itu masih harga CPO yang minggu lalu. Ya. Nah, kenaikan harga TBS petani yang bermitra itu nampak minggu depan. Tetapi kalau Oke. untuk petani yang tidak bermitra, petani swadaya, dia harian. Oke. Dia merespon harga CPO gitu. Jadi pada prinsipnya belum terasa lah Oke. hari ini gitu. Oke, belum terasa begitu, belum sesuai dengan ekspektasi sebelumnya dari Pak Gulat begitu. Tapi kalau kita berbicara yang baru-baru ini juga tengah ramai begitu ya diperbincangkan adalah terkait dengan pasokan untuk minyak goreng, minyak kita yang disebutkan juga langka. Ini bertepatan ketika implementasi B35 ini dilakukan begitu ya. Nah, Anda sendiri sebetulnya menyebutkan terkait dengan hal ini seperti apa Pak Gulat begitu ya, permintaan ataupun juga demand dari baik dari sisi food industry ataupun juga dari sisi minyak goreng, kemudian juga dari sisi permintaan untuk biofuels atau biodiesel ini sendiri seperti apa Pak Gulat? Apakah memang ada rebutan begitu ya? Atau di satu sisi seperti yang kemarin juga sempat disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga bahwa sebetulnya pasokannya aman begitu? Ya, sebenarnya makanya saya juga bingung ya. Kebutuhan minyak goreng Indonesia itu per tahun itu kan 0,3 sampai 5,7 ya juta liter. Nah, kalau kita bagi per bulan itu kan kurang lebih 358.000 per bulan. Nah, kita lihat kewajiban demo daripada korporasi yang 16 tadi 1:6, berarti kan dia 300.000 per bulan. Harusnya sudah terpenuhi. Satu, karena yang disebut dengan kebutuhan per bulan itu adalah termasuk yang industri, rumah tangga, premium ya. Nah, kalau kita belah 50% ternyata kebutuhan minyak goreng rumah tangga itu termasuk curah minyak kita, itu kan cuma 50% dari total kebutuhan Indonesia. Berarti Ya. kan hanya kurang lebih itu 180.000 ribu ton Hmm. bulan. Nah, kalau kita konversikan kepada demo, itu kan sudah 300.000 ton. Hmm. Dari kebutuhan sudah melebihi daripada kebutuhan. Hanya adalah pergi minyak goreng. Tidak hubungan antara B35 dengan minyak goreng karena demo itu sudah melebihi daripada kebutuhan. Oke. Nah, jadi itu yang saya bilang. Jadi tidak ada kebutuhan dari demo sudah melebihi dari supply demo Oke. sudah melebihi daripada kebutuhan nasional untuk rumah tangga ya. Oke, nah mungkin ada tanggapan sedikit dari Pak Paulus, dari Anda begitu Pak, terkait dengan tadi ya untuk harga sawit sendiri seperti yang kemarin juga sempat disampaikan oleh BPD PKS begitu bahwa tujuan utama dari penerapan biodiesel ini sendiri juga adalah untuk menstabilkan harga sawit begitu. Tapi tadi seperti yang disampaikan juga oleh Pak Gulat bahwa harganya saat ini masih belum merangkak naik begitu, masih cenderung bergerak turun. Tanggapan Anda Pak Paulus, mungkin ada two cents dari Anda? Ini, ya. Ya baik, terima kasih. Jadi sebagai gambaran secara cepat saja bahwa minyak sawit itu tidak berdiri sendiri di dunia. Jadi vegetable oil, minyak nabati, itu paling besar memang dihasilkan dari sawit itu sekitar 75 juta ton, kemudian dari kedelai 59, rapeseed 27,
bunga matahari 19 juta ton. Jadi dari 4 besar itu, dari sekian belas yang lain, termasuk ada dari zaitun dan lain-lain, itu totalnya 210 juta ton hasil dunia tiap tahun yang lalu. Nah, kita itu 35%, 75. Jadi harga itu memang tergantung dari produksi yang lain, tergantung juga dari rapeseed, tergantung dari kedelai. Kalau mereka panennya bagus, harga minyak dunia turun. Kalau mereka panennya karena El Nino, kekeringan, panen gagal dan lain-lain ini sering terjadi karena ini pertanian, juga harganya akan naik, termasuk sawit. Nah, kita lihat saja tahun yang lalu misalnya Februari pecah perang Ukraina dengan Rusia, mengakibatkan terhambatnya pasokan bunga matahari, minyak bunga matahari, maka harga saat itu naik. Sehingga terjadilah kasus kemarin itu. Jadi bukan hanya karena Indonesia. Indonesia juga mengaruhi dengan seperti itu sekarang, kita memakai biodiesel, tetapi banyak tergantung juga dari yang lain sebetulnya.